pencerita, yaitu manusia penskenario yang mengerti skenario. Paham enggak Bu Bidang? Begini, ada orang yang dipertontonkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa mal hayatid dunya illal mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini tipu daya. Dia hanya berpikir bagaimana tipu daya. Tapi ada orang yang konteksnya manusia penskenario, dia mengetahui skenario Allah. Itu hanya orang-orang makrifat. Seperti Nabiullah Khidir, dia membunuh tanpa ada hukum. Ini orang-orang penskenario, dia tahu skenarionya. Oh iya, Paham Bu? Seorang mursyid itu kalau nggak bisa seperti saya nggak bisa. Ada ceritanya, karena ya memang betul. Harus dibunuh kan? Ya memang harus begitu. Orang-orang skenario memang ceritanya begitu ya. Dia nggak ngefek dengan hukum yang ada di bawahnya, nggak ngefek. Karena derajatnya kan beda. Itulah makanya saya kan belum komplit ini. Ini belum komplit saya cerita ini. Saya kan pelan-pelan, kalau ngomong langsung derajat bingung lagi. Ini makom ini. Ini saya pelan-pelan. Ada manusia yang dia menjalankan suatu titah kehidupan. Itu Hayyan Sabita. Dia titahnya, dia sedang menjalankan di panggung sandiwara ini. Yang pada konteksnya kon itu anule apa namanya? Dengan kon suami istri di atas panggung atau di sinetron ini dengan Desi umpama, dengan Nafa Urbah umpama ya, keluar dari panggung istrimu enggak? Ini yang tahu cuman manusia penskenario, apa yang membuat skenario itu ada. Siapa itu kalau nggak wali kutub kira-kira? Bagaimana ada suatu drama kehidupan tanpa skenario? Lebur enggak? Rame enggak panggung itu? Sepi. Skenario ini awakmu dadi apa iki? Kon dadi lakon, penjate sapa? Gak ono sing gelem. Karena gak ono sing ngatur ini. Makanya ini Bu, ada dua manusia. Saya akan berbicara dengan yang pada awamnya aja. Saya tidak berbicara pada manusia skenario. Rasulullah itu sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dirimu, dari suatu perbuatan yang kau bentuk. Sekali-sekali Rasulullah tak pernah berdoa Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita umatnya yang menjalankan disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena skenario dalam kehidupan setan itu musuh kita. Tapi untuk Rasulullah sang pensenario yang mengetahui skenario Allah, sekali-sekali tak akan menyalahkan. Karena itu duta Allah untuk menyaring iman kita. Bahkan makhluk yang paling taat di alam semesta ini, yang malaikat pun kalah, adalah iblis. Karena taatnya, aku berkorban untuk menyaring umat Muhammad nanti, yang mana sekalipun aku masuk ke neraka sekalipun. Nah, konteksnya dengan skenario berbeda dengan konteks itu nak dalam apa itu peran yang paling hebat ya. Siapakah makhluk Allah yang memerankan peran yang paling hebat di alam semesta ini? Iblis. Secara hakiki Bu, saya tanya, iyakah ada makhluk yang berani sama Allah? Tidak ada. Sebetulnya. Tidak ada. Iblis sekalipun. Kenapa iblis kok menjadi pembangkang? Padahal yang saat itu yang protes saat Nabi Adam tercipta sebagai khalifah adalah malaikat, bukan iblis. Ini jailun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Atajalu fiha wa yufiku fiha wa yufiku diwa. Malaikat protes, kenapa engkau tidak menjadikan malaikat yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisulat. Tidakkah engkau menjadikan aku aja sebagai khalifah dan selalu mensucikan dirimu? Dijawab oleh Allah, ini alamun malah ta'lamun. Yang pembangkang pertama sekali justru malaikat.
Saat itu kemana iblis? Begitu ya. Wis dicepol iki mau medhot iki. Jadi Nabi Adam juga bukan manusia pertama tetapi khalifah pertama, karena jailun, aku akan menjadikan khalifah, bukan kholikun, aku akan menciptakan manusia. Artinya jailun, aku akan menjadikan Ari sebagai ketua karena Ari sudah ada. Kalau aku menciptakan Ari, kholikun berbeda. Makanya orang-orang sebelum Nabi Adam disebut Abul Jan atau Banul Jan, Bani Jan. Itu orang-orang yang hanya berlandaskan kepada kemampuan dirinya sendiri atau yang dia belum mempunyai akhlak di dalamnya. Kalau cerita itu panjang deh, sampai 3 hari nggak habis-habis nanti. Tak kembalikan kepada konteks Laul Mahfuz 1% aja kembali kepada dirimu. Berarti apa? Perjalanan ini ada di luar atau di dalam dirimu sendiri. Kita mengenal Allah ini di luar atau di dalam diri kita sendiri. Rasulullah menyatakan man arofa nafsa wa faqad arofa rubbahu. Siapa yang bisa mencari dirinya sendiri pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Berarti perjalanan untuk bisa mengenal Allah di dalam diri atau di luar. Diri sendiri. Iki di klinik no, apa di intelek no iki. Dua-duanya. Iki repot iki. Kowe lak mengenal dulur papat to, tak klinik sithik. Bahasa alamnya iya, manusia pasti ini. Nggak mungkin tidak. Iku klenik kon ngomong sak karepmu klenik. Iya toh, sing disebut kakang kawah iku lahir kawah dhisik, hari-hari kemudian sedulur papat mencareng 4 penjuru ini. Dia akan hadir secara bersamaan atau tidak secara bersamaan. Kemudian sang bayi 3 bulan kemudian matanya bisa melihat. Mutmainah maksud. Penciumannya sudah sufiyai. Amaroi sudah pendengarannya. Lisani sudah aluwama. Anasir air, angin, api dan tanah. Dan kita produk alam semesta. Karena kita bagian dari alam semesta. Mana yang tidak bagian dari alam semesta? Coba aku tanya. Bapakmu makan dari hasil makanan dari bumi ini, daging, kemudian dia makan buah-buahan, membentuklah alaqah, yaitu darah, dan membentuk pula sperma, nutfah, berpencak. Ibumu juga makan dari saripati tanah. Dari tanahlah kambing-kambing itu gemuk, kemudian dagingnya dikonsumsi ibumu. Dari tanahlah rumput-rumput itu ditumbuhkan oleh, hingga jadilah ovarium. Berpadulah antara spermatozoa dengan ovarium hingga berbentuk satu wujud tunggal yang disebut janin, embriologi. Jadilah dirimu. Berarti dirimu dari sedulur papat enggak? Air, api, angin, tanah, amarah, sufia, luwama, mutmainah. Bahasa Al-Quran, Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Gampang itu. Mungkin aku ngerti ku jarine bahwa wong Hindu Buddha itu avatar kau. Orang terpilih kamu kalau tahu. Kalau sudah mengenal itu. Iya, kalau Islam ngarani Imam Mahdi, wong Kejawen ngarani Heru Cokro, wong Kasepuhan ngarani Satrio Piningit, wis kurang apa meneh. Beda ucapan itu. Gusti Allah, Gusti Yahweh, Sang Hyang Widi, terus apa meneh, Bu? Elia, lho, apa meneh? Wis sak karepmu wis gak karo aku. Hanya yang konteksnya itu dia mengatakan satu kewujudan tunggal, ini konteksnya berada di situ. Jadi Islam sebelum masuk di Indonesia Rasulullah pun orang Jawa ini sudah mengetahui Sang Hyang Widi, Allah yang sebenarnya. Hebat. Lebih hebat orang Jawa, coba.
kau panggil dengan Allah itu maknanya apa? Aku. Oh, ya aku yo ora cocok bahasa Indonesia nih, Cak. Ingsun ora cocok lho. Memang wis kadung wis dinas Allah. Allah. Karena kita bukan orang Nasrani ngomong Elia juga nggak cocok. Karena kita bukan orang Yahudi ngomong Yahweh juga nggak enak. Gusti. Nah, orang Jawa bilang Gusti, Pangeran, boleh. Sang Yang Widi, sak karep, Sang Yang Menang. Oh, Sang Yang sing ono ning mbok. Datan kena kinaya ngopo. Boleh melayu nama Arifat, melayu deh. Nah, di dalam potensi dirimu di situ, saya kita ingatkan, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Tak ulangi mana ya? Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Iku dalile wong selawat. Innallaha aku iki Allah. Wa malaikatuhu lan para malaikatku yusollu nek ala nabi. Solu ngikuti ala nabi. Berarti ono sedulur papat gak? Malaikat iku lho. Ada. Bahkan Allah sendiri ada ndak di dalam dirimu? Ada. Oke, kalau ayat itu diturunkan sekarang, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'ala ulama. Diperkecil lagi, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'ala Gus Anton. Diperkecil lagi, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna. Allah lebih dekat dari urat lehermu, betul nggak ada? Oke, terus ono amarah sufia luama mutmainah, ono nggak? Ada. Oke. Sing gurung ngerti apa? Ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman sing imane tetep tapi gurung ngero ilmune. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu elono, ikutono alaihim ing ngatasi sira wasallimu taslima supaya kamu selamat. Elono wong iku. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wis.